Orang namanya lagi hamil, malah melihat suaminya sendiri berselingkuh dengan pelayannya, guys. Coba bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di video aku. Kali ini Nani mau ngebahas tentang sejarah, yakni Ratu Jane Seymour. Nah, yang seperti kita ketahui ya, Jane Seymour ini merupakan istri ketiga Raja Henry VIII setelah kematian Anne Boleyn, di mana dia itu dulunya adalah seorang dayang yang melayani istri pertama dan istri kedua. Yang pada akhirnya Jane Seymour ini menjadi istri ketiga Raja Henry VIII. Penasaran kan dengan cerita selanjutnya kok bisa Jane Seymour ini menjadi istri ketiga Raja Henry VIII? Yuk, mari kita bahas. Jane Seymour lahir di antara tahun 1507 sampai 1508 di Walthall, Wiltshire, Inggris. Dia ini adalah putri dari pasangan John Seymour dan ibunya yang bernama Margery Wentworth. Dia adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Keluarga mereka terkenal dengan kesuburannya nih, dan terutama karena banyaknya anak laki-laki dalam keluarga tersebut. Ini salah satu faktor Raja Henry menikahi si Jane Seymour. Nah, melalui kakek dari pihak mamanya, ternyata Jane Seymour adalah keturunan dari Raja Edward III, yang artinya Jane dan Raja Henry VIII masih saudara sepupu. Nah, sepanjang hidupnya, Jane Seymour tidak memiliki pendidikan tinggi sebagaimana istri-istri Henry sebelumnya. Ia hanya bisa sedikit membaca dan menulis. Kelebihannya, ia menguasai keterampilan menjahit atau pengelolaan rumah tangga. Hal yang dipandang lebih berguna bagi kaum wanita pada masa itu. Jane dan saudara perempuannya yang bernama Elizabeth juga merupakan dayang di istana Raja Henry VIII. Nah, dengan demikian, Jane Seymour menjabat sebagai dayang kedua istrinya. Yang pertama ini Catherine dari Aragon, yang kedua Anne Boleyn. Pada tahun 1532 ketika Jane menjadi pengiring atau pelayan istri pertamanya, yaitu Catherine of Aragon. Ia melihat bagaimana rumah tangga Catherine ini berubah drastis, guys. Ketika Anne Boleyn diketahui berada di balik perceraian Raja dan Ratu Catherine. Awalnya Anne Boleyn dan Jane Seymour ini sama-sama seorang pelayan di kerajaan Henry. Namun dari sinilah Anne yang paling menonjol mulai menikung suami orang. Nah, terjadilah perselingkuhan yang mengakibatkan Raja Henry dan Catherine cerai, guys. Dan juga Catherine tidak melahirkan anak laki-laki. Ya, ini nih menjadi salah satu faktor perpisahan tersebut. Karena Catherine ini belum bisa melahirkan anak laki-laki. Nah, di sini Jane Seymour ini tetap setia kepada sang ratu Catherine ya, dan menunjukkan beberapa bentuk kayak jealous gitu sama si Anne Boleyn, kayak nggak suka gitu ya. Singkat cerita nih, ketika Anne Boleyn ini akhirnya dinyatakan sebagai Ratu London dan Catherine dicopot dari jabatan dan tugasnya, Jane bersama wanita lainnya atau dayang-dayang lainnya kan tidak memiliki posisi di rumah tangga ratu yang baru. Beberapa artikel yang aku baca ya kan. Nah, Jane pada saat itu kembali ke Walthall. Terus si Jane Seymour dijodohkan dengan William Dormer yang sudah akrab dengan Jane dan saudara-saudaranya. Orang tua Jane pun mendukung pada saat itu, tapi keluarga William tuh punya ide lain. William ternyata menikah dengan orang lain dan perjodohan mereka tuh gagal, guys. Nah, namun pernikahannya si Anne Boleyn dengan Henry VIII tuh gak bertahan lama karena ia tidak bisa memberikan seorang putra. Karena Raja Henry itu mendambakan seorang putra ya. Nah, sebagai anggota istana, Jane ini memiliki koneksi yang sangat kuat. Jane diketahui dilahirkan dalam keluarga bangsawan Inggris dan merupakan keturunan langsung Raja Edward III. Hubungan kerajaan inilah adalah salah satu alasan mengapa Henry VIII ini merasa Jane itu cocok menjadi istrinya, guys. Karena mereka ini sebenarnya adalah sepupu, kalimat berarti kayak saudara, hubungan sedarah berarti ya, guys ya. Sekitar tahun 1535, Raja mengunjungi Tuan John Seymour
Ini bapaknya si Jane di Wolf Hall, dan ia mulai merayu si Jane, tetapi dia ini menolak atas tawaran menjadi selir ya guys ya. Raja terkenal karena memiliki banyak simpanan selama pernikahannya. Dia bertekad untuk tidak menjadi salah satu dari mereka. Nah, sang raja bahkan menawari Jane sekantong emas. Namun tekad Jane mengatakan kepada Henry bahwa dia tidak memiliki kekayaan yang lebih besar di dunia ini selain kehormatannya. Nah, setelah pernyataan ini, sang raja langsung tersentuh oleh kebijakannya dan bertemu dengannya hanya dengan seorang pendamping untuk menghormati keinginannya. Nah, sebagai tanda kesukaan atau cinta, Raja Henry ini menghadiahkan Jane potretnya dalam sebuah leontin yang tidak lama kemudian diketahui oleh Anne Boleyn. Nah, ketika itu kan Henry Boleyn ini sedang hamil guys. Nah, pada hari yang sama Catherine meninggal dunia. Anne mengalami keguguran, dan kemungkinan penyebab keguguran ini adalah insiden di mana saat memasuki sebuah ruangan, Anne melihat Jane Seymour duduk di pangkuan Henry, dan ini nih yang menyebabkan si Anne Boleyn ini menjadi keguguran. Ya kan, emosi ya kan, orang namanya lagi hamil malah melihat suaminya sendiri berselingkuh dengan pelayannya, guys. Coba bayangin. Dia akan mendapatkan Raja Henry dengan kayak jalur perselingkuhan gitu ya kan. Dia juga diselingkuhi balik oleh Raja Henry, guys. Nah, Jane pada saat itu kan dijodohkan menjadi selir raja. Namun semua itu berubah ketika dia menyatakan niatnya untuk menjadi istrinya. Nah, setelah itu Raja Henry VIII menangkap Anne atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, perzinahan, insest atau sedara, dan rencana membunuh sang raja, guys. Nah, saat ini nih ya, para sejarawan itu menyebutkan tuduhan tersebut tuh tidak meyakinkan. Namun Anne dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 19 Mei 1536. Hal ini membuat Raja Henry itu bebas menikahi Jane, guys. Nah, Henry VIII ini bertunangan dengan Jane pada tanggal 20 Mei 1536, sehari setelah eksekusi Anne Boleyn. Pada tanggal 30 Mei 1536, mereka menikah di Istana Whitehall. Sebagai hadiah pernikahannya, Raja Henry ini menghadiahkan 104 rumah bangsawan di 4 kabupaten serta sejumlah hutan dan perburuan. Nah, pada tanggal 4 Juni 1536, Raja secara terbuka mengumumkan Jane Seymour menjadi ratu. Namun Jane itu tidak menerima perayaan penobatan yang megah. Nah, pada saat itu wabah penyakit yang melanda London tidak memberikan waktu untuk upacara tersebut. Ini adalah salah satu faktor di mana Jane Seymour itu tidak melakukan penobatan sebagai ratu. Jane ini kan tegas dalam mengurus rumah tangganya, berbeda dengan Anne Boleyn yang boros pada saat itu. Nah, sebagai seorang ratu, moto Jane adalah terikat untuk mematuhi dan melayani. Jane ini menyayangi Mary, putri sulung sang raja, dan telah meyakinkan raja bahwa mereka akan berdamai, guys. Kepentingan politiknya terbatas dan terdiri dari kembalinya si Mary ke dalam suksesi kerajaannya. Setelah Edward VI ini lahir di Istana Hampton Court pada tanggal 12 Oktober 1537, dan dia ini langsung dibaptis setelah 3 hari ya setelah kelahirannya. Nah, pembaptisan itu dihadiri banyak orang, intinya mengadakan pesta secara meriah. Nah, ratu yang mengalami kesulitan melahirkan yang menyebabkan kesehatannya ini semakin melemah seiring berjalannya waktu. Jane meninggal karena demam nifas pada tanggal 24 Oktober 1537, hanya 12 hari setelah melahirkannya, guys. Dia dimakamkan di kapel St. George di Kastil Windsor. Selama pemakaman ratu, Mary menjadi kepala pelayan dan didampingi oleh 29 wanita untuk menandai usia sang ratu itu bahwa 29 tahun ya. Nah, ketika Jane meninggal, Henry ini mengalami marah.
Ketika Jane meninggal, Raja Henry mengalami masa kesedihan yang sangat mendalam. Dia mengenakan pakaian serba hitam sampai tahun 1538 dan bertambah gemuk selama menjadi budak, guys. Meskipun hari ini menikah lagi, dia itu selalu menganggap Jane ini sebagai istri sejatinya dan memerintahkannya agar dia dimakamkan di sampingnya di kapel St. George ketika dia meninggal, guys. Sekian dari cerita kisah Jane Seymour, ini istri ketiga Raja Henry VIII yang berhasil melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Edward VI ini, guys ya. Dan jangan lupa nih ya, jika ada yang tahu salah atau kurang informasi, mohon ditambahkan di kolom komentar ya, guys ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.